alur tujuan pembelajaran kali ini adalah Ibu Widya dari SMA 1 Probolinggo dan juga Ibu Roma Indrati dari SMA 4 Kota Probolinggo. Yang akan menjadi peserta pada kegiatan kita IHT kali ini adalah Ibu Umi dan Ibu Puji. Baik, untuk kegiatan kali ini yang bertindak sebagai pemateri adalah Ibu Widya dan juga adalah Ibu yang telah diberikan. Kali ini kita membahas tentang alur tujuan pembelajaran ATP ya, yang digunakan dalam pembuatan perangkat ajar atau modul. Selanjutnya, di sini konsep ada 7 prinsip untuk penyusunan alur tujuan pembelajaran ya. Yang pertama adalah sederhana. Dari rumusan ATP ini diharapkan penulis maupun yang menggunakannya bisa menggunakan juga atau bisa membaca. Jika ada sederhana dan informatif dari rumusan ATP ini diharapkan penulis menggunakan juga atau bisa membaca modul atau perangkat ajar ini dengan benar, tidak terjadi istilahnya tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Maksudnya antara penulis sama yang baca itu membentuk persepsi yang sama. Jadi bentuk menyatakan strukturnya dalam bentuk glosarium. Terus yang kedua, esensial dan kontekstual. Jadi mendasar, yakni kompetensi, konten, hasil pembelajaran, juga menyediakan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan nyata. Jadi istilahnya mengikuti perkembangan zaman, istilahnya. Jadi kayak modul juga atau perangkat ajar itu dikaitkan sama kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Bisa skup kecil atau skup luas. Terus berkesinambungan. Di situ adalah capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah dilakukan dalam setiap mata pelajaran. Secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Jadi istilahnya harus runtut berkesinambungan, tidak loncat-loncat sehingga pemaknaan dari suatu modul itu bisa didapat. Terus yang selanjutnya adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Di situ harus mengandung 3 kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjanji selaras dengan tahapan kognitif. Nah, di tahapan kognitif kan ini ada macam-macam ya, ada C1 sampai C6. Gitu. Jadi ada dimensi pengetahuan, juga ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Pengoptimalan juga dilakukan pada pengembangan kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta P3 ya, beriman, Pancasila ya, beriman, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi istilahnya kemungkinan kedepannya lebih keterampilan hidup ya, yang Pancasilais. Terus merdeka belajar. Pemahaman lebih merdeka yang lain memerdekakan siswa dan berpikir bertindak pada ranah akademis dan bertanggung secara moral, memfasilitasi dan menginspirasi kreatif siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Jadi tidak, maksudnya kalau guru harus mereka pakai metode ini ya, tapi nggak boleh. Jadi istilahnya menghambakan siswa. Terus ada operasional dan aplikatif ya. Ini memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan menilai secara utuh yang dapat menjadi ajar operasional yang aplikatif sepanjang modul ajar supaya bisa digunakan. Ya. Teradaptif dan fleksibel. Siswa karakter satuan pendidikan diberikan alokasi waktu dan referensi antar mata pelajaran. Jadi istilahnya ada integrasi. Selanjutnya mungkin saya berikan sama Pak Men. Selanjutnya ke Bu Rohma. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang alur tujuan pembelajaran yang tadi sudah lebih awal disampaikan oleh Ibu Widya Murniasih. Selanjutnya kami akan menyampaikan hal-hal yang perlu diingat pada prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa capaian pembelajaran itu disusun secara sistematis sesuai dengan komponen-komponen yang ada di dalam capaian pembelajaran. Nah, di sini yang kita buat adalah mengenai alurnya. Kalau kita bicara mengenai alur, berarti harus sesuai dan tersusun secara sistematis, terarah, serta bisa terukur. Kemudian di dalam ATP, penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran. Baik itu evaluasi yang bersifat formatif maupun sumatif. Seperti yang kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, bahwa asesmen atau evaluasi pembelajaran itu ada 3 yang kemarin, yaitu ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif, dan asesmen sumatif, atau kita sebut dengan as learning, for learning, dan of learning. Next. Kemudian kita akan melanjutkan pada prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, di sini ada 7 langkah alur tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di dalam CP ini kita mengenal fase-fase, jadi bukan lagi istilah kata kelas. Untuk yang baru ini kita mengenal ada fase A sampai dengan F. Untuk fase A sampai dengan sampai dengan D, mohon maaf, itu adalah berada pada tingkat SD dan SMP. Sedangkan untuk fase E dan fase F itu ada pada kelompok sekolah kita, yaitu untuk fase E adalah kelas 10 dan fase F adalah untuk kelas 11 dan kelas 12. Next.
Langkah yang kedua dalam prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, yang sudah kita lewati dalam modul yang kemarin disebutkan ada 6 dimensi pelajar Pancasila, yaitu diantaranya ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, ada bergotong royong, ada berkebinekaan global, ada beranalitis, dan kreatif. Nah, di dalam alur tujuan pembelajaran di sini, pada penyusunan tujuan, kita akan menuliskan menentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran, atau setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Yang terakhir yaitu berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, menentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Bisa, misalkan di sini tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan itu bisa kita ambil selama 120 menit, kemudian untuk keterampilannya porsinya bisa lebih banyak, karena di sini kita akan menampilkan, kita akan menggali lebih banyak lagi mengenai keterampilan-keterampilan yang akan dimiliki oleh peserta didik kita. Dan jangan lupa kita juga harus mengalokasikan untuk penilaian atau tujuan dari penilaian sikap ini. Porsinya bisa sama antara pengetahuan dengan sikap. Next. Nah, Bapak Ibu, setelah kita memahami tadi mengenai langkah-langkah dalam menyusun atau prinsip-prinsip dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, mungkin nanti kita di fase atau di sesi selanjutnya kita akan mencoba untuk tanya jawab mengenai menurut gaya kita sendiri bisa bertanya, bisa mengeluarkan pendapat, kira-kira bagaimana menurut bahasa dari Bapak Ibu cara untuk menyusun alur tujuan pembelajaran ini. Mungkin dari kami itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan Bapak Wendy. Ibu Roma Indrati atas presentasinya yang sangat luar biasa ini. Biar rekod kita pada simulasi IHT ini bisa maksimal, langsung saya buka babak wawancara. Silakan kepada kepada peserta kami, Ibu Puji dan juga Ibu Umi untuk bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang setelah kita presentasikan ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau bertanya terkait tentang prinsip-prinsip dalam ATP. Nah, apakah prinsip itu bisa dikurangi atau harus mengikuti prinsip tersebut? Atau kita bikin ATP sesuai dengan selera saya, misalnya saya menghilangkan yang bagian 1 dan 2, atau bagaimana? Aja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Puji. Kita menuju ke penanya kedua. Mungkin Ibu Umi ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu. Iya Pak, saya mau bertanya, apakah itu perumusan ATP itu bisa dilakukan di MGMP gitu Pak? Jadi sesama guru bidang studi gitu, kita bisa bermusyawarah atau berdiskusi untuk merumuskan ATP. Terima kasih, mungkin begitu saja. Baik, ada 2 pertanyaan di sini yang sudah saya tampung. Pertama adalah pertanyaan dari Ibu Puji mengenai apakah prinsip-prinsip tersebut yang sudah dipresentasikan dalam ATP bisa dikurangi atau dibentuk secara fleksibel. Yang kedua, perumusan ATP apa bisa dilakukan di MGMP? Seperti itu, dari pertanyaan dari Ibu Umi. Mungkin pertanyaan pertama ada Ibu Widya atau Ibu Rohma ingin menjawab terkait apakah prinsip-prinsip bisa dikurangi atau dibentuk secara fleksibel. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Wendy. Saya akan mencoba menjawabnya, mungkin bisa nanti dilengkapi oleh Bu Widya. Kalau menurut saya sudah paten ya, artinya sudah melalui kajian yang ditentukan oleh pemerintah bahwa mengandung 7 prinsip tersebut. Nah, jadi ada 7 prinsip penyusunan alur dan 7 pembelajarannya. Nah, itu sudah paten karena sudah melalui kajian juga. Karena dengan istilahnya tapi menurut saya itu istilahnya prinsip itu minimalis. Istilahnya setidaknya minimalis. Jadi ini mengandung 7 unsur. Kalau mau ditambahi boleh, tapi kalau dikurangi nggak boleh. Nah, mungkin ditambahinya berkenaan dengan perkembangan zaman. Nah, kemungkinan tahun depan ada penambahan tentang prinsip yang lainnya karena berkenaan dengan perkembangan zaman bisa. Tapi kalau dikurangi nggak bisa. Tapi kalau ditambahi bisa. Itu jadi istilahnya minimal kita mengandung 7 prinsip. Nah, itu menurut saya. Nah, mungkin begini bisa menambahinya. Sebentar, sekalian. Yang kedua tadi pertanyaan dari Bumi, apa bisa dilakukan bersama-sama? Bisa menurut saya. Malah lebih enak ya, kolaboratif. Istilahnya kan kita Merdeka Belajar ada istilahnya kita dianjurkan untuk kolaboratif. Kolaboratif di sini bisa di satu sekolah sesama IPS yang di rumpun IPS atau lewat MGMP. Jadi menurut saya lebih enak. Karena apa? Kita bisa menyamakan persepsi tentang alurnya dan untuk materinya yang sama. Mungkin aplikasinya di sekolah kita tinggal menyesuaikan aja. Gitu aja. Menurut saya begitu. Mungkin Indri bisa nambahin. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi saya sudah mendengar jawaban dari Ibu Widya bahwa saya sangat setuju dengan jawaban Bu Widya bahwa untuk pertanyaan pertama, apakah prinsip-prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran itu bisa ditambah atau dikurangi? Mungkin untuk kalau dikurangi tidak bisa. Jadi kalau ini 7 prinsip ini merupakan minimalis. Jadi ini yang minimal. Kalau untuk ditambahi, nah ini tergantung pada kreativitas guru juga. Guru akan meminta kompetensi yang seperti apa, yang bagaimana, model pembelajarannya bagaimana, asesmennya yang
yang bagaimana, ini juga tergantung pada kreativitas guru sendiri. Jadi mungkin di sini kita tidak hanya center learning-nya pada siswa atau memerdekakan pada siswa saja, tapi juga kita bisa untuk memerdekakan guru. Jadi mengeksplor kreativitas guru di dalam menyusun alur tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, apakah penyusunan alur tujuan pembelajaran ini bisa dilakukan di kegiatan kolektif guru seperti MGMP? Saya sangat setuju kalau penyusunan CP yang dilalui melalui ATP ini dilakukan pada kegiatan kolektivitas guru seperti MGMP itu sendiri. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan pertemuan MGMP tersebut. Jadi yang pertama mungkin tugas kita untuk menyusun ATP ini bisa cepat selesai. Itu yang kita harapkan utamanya. Kemudian yang kedua, keuntungan yang bisa kita peroleh juga kita bisa mendapatkan pemikiran-pemikiran yang lebih lagi setelah kita saling berkolaborasi, saling berdiskusi antara teman-teman satu mapel ini. Karena kita sendiri pembelajarannya juga terbuka. Jadi opening minded untuk terbuka terhadap usul dan saran dari para teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Mungkin dari kami itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan pada Pak Wendy. Baik, terima kasih Ibu Widya dan juga Ibu Rohma Indriati atas presentasinya yang sangat luar biasa. Bagaimana saat ini saya lempar umpan balik kepada Ibu Umi dan Ibu Puji. Bagaimana tanggapannya? Mungkin masih ada pertanyaan yang ingin mengganjal di hati Ibu untuk mau ditanyakan. Oke, saya rasa cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, bagaimana Ibu Umi? Ya, jadi ini ya Bu ya. Jadi lebih efektif lagi kalau misalnya perumusan ATP itu dilakukan di MGMP. Jadi sesama guru mata pelajaran kita bisa satu visi dan satu misi mungkin itu ya. Ya, terima kasih Bu, Ibu instruktur. Baik, terima kasih. Dari kegiatan simulasi IHT kali ini bisa saya simpulkan bahwa yang pertama kita alur tujuan pembelajaran bisa diterapkan dengan mudah dalam bahan ajar dan juga modul yang memiliki 7 konsep alur tujuan. Yang pertama adalah sederhana, informatif. Yang kedua adalah esensi dan konseptual. Yang keempat adalah berkesinambungan. Yang kelima adalah merdeka belajar. Yang keenam operasional dan aplikatif, serta adaptif dan fleksibel. Dalam kegiatan alur tujuan pembelajaran ada prinsip dalam penyusunan. Yang pertama adalah merumuskan suatu permasalahan untuk menyusun ATP, dan yang selanjutnya adalah penggunaan kata kerja yang operasional yang menyesuaikan dengan prosedur ATP itu sendiri berdasarkan fase-fasenya. Yang pertama adalah fase A, fase B, fase C, fase D, dan E, serta E. Dalam ATP ada hal yang perlu untuk dianalisis. Ada 6 dimensi pelajaran Pancasila yang sudah berkali-kali kita pelajari di kelas umum, yang kemudian disesuaikan dengan alur tujuan pembelajaran itu sendiri. Sesuai dengan pertanyaan dari Ibu Puji dan juga Ibu Umi kepada pemateri, bahwa prinsip-prinsip dalam tujuan pembelajaran itu memiliki alur yang paten, yang tentu saja bisa ditambahi sesuai dengan kreativitas yang guru pelajaran tersebut ampuh, dan tentu saja bisa diterapkan lebih efektif dan lebih efisien apabila diterapkan dalam MGMP. Seperti itulah kegiatan kita simulasi IHT pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remix.